Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Firman Tuhan berkat menanti saudara dari Taman Impian Jaya Ancol. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Zakaria 4 ayat 10. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Itulah firman Tuhan, berkat yang menanti kita. Dan menyangkut firman Tuhan, ada pertanyaan yang sangat menarik. Terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Abraham. Saya memiliki satu pertanyaan. Bagaimana kita tahu hal luar biasa pada perkara yang biasa? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa kecil, dia akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Ayat ini memunculkan pertanyaan bagi kita yang memandang hina perkara-perkara kecil pada peristiwa sehari-hari, akan melihat dan bersukaria ketika batu pilihan di tangan Zerubabel terbukti. Apa maksudnya saudara-saudara? Saudara-saudaraku, ketika umat Tuhan di pembuangan, mereka begitu terbeban. Mereka mohon agar Tuhan membebaskan mereka. Dan akhirnya Tuhan membebaskan mereka, dan memang umat Tuhan semangat di awal-awalnya. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara setelah mereka pulang dari pembuangan dan kembali ke kampung halamannya? Yang terjadi adalah semangat untuk membangun rumah ibadah itu mulai hilang. Berkat Tuhan dalam banyak hal di peristiwa sehari-hari sudah tidak dirasakan lagi. Itu sebabnya semangat ini pudar, dan Tuhan memberi penglihatan kepada Zakaria. Di dalam penglihatan, firman Tuhan berkata, ini adalah penglihatan yang kelima, saudara-saudara, berkata bahwa Zakaria melihat kandil dengan 7 pelita, dan ada gambar dari 2 orang yang mungkin adalah Yosua dan Gubernur Zerubabel. Artinya saudara-saudara, Tuhan membangkitkan semangat dengan firman-Nya melalui Zakaria bahwa Zerubabel dan Yosua akan membangun kembali Yerusalem. Nah saudara-saudara, kandil itu, pelita, penerangan, itu adalah mata Tuhan yang memandang, mengawasi kehidupan di dunia ini. Tetapi apa yang kita pahami dari penglihatan itu, bahwa penerangan itu
ada lampu itu, pelita itu memberikan penerangan, dan sumber kekuatan yang ada pada Zerubabel itu bukan pada dirinya sendiri. Karena saudara-saudara, Tuhan, Roh Tuhan sendiri sebetulnya yang bekerja. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan ini ingin mengajak kita bahwa walaupun umat Tuhan selama ini, terakhir-terakhir ini, sudah mulai kehilangan semangat untuk membangun bait Allah. Tetapi sekarang firman Tuhan mengingatkan, membangkitkan kembali, karena ada visi tanpa bait Allah, umat tidak akan merasakan pertumbuhan iman di dalam pergumulan sehari-hari, tidak merasakan kedekatan dengan Tuhan selama ini akan terbangun kembali. Dan oleh karena itu saudara, visi ini sangat penting. Dengan adanya bait Allah, kehidupan yang utuh akan terbangun. Walaupun orang selama ini menyia-nyiakan, memandang hina, sepele dengan peristiwa-peristiwa kecil, tetapi akhirnya dengan kebangkitan bait Allah akan dibangun kembali kemampuan umat untuk melihat dan mensyukuri bagaimana Tuhan bekerja di dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun. Itulah saudara-saudara firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, pertanyaan yang sangat menarik tadi sudah kita dengarkan. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa ada hal yang luar biasa, bahwa ada tangan Tuhan kita yang dahsyat, yang bekerja di dalam peristiwa yang kecil. Saudara, terlalu banyak karya Tuhan sehari-hari membuat kita terlena dan tidak melihat lagi. Begitu simpel peristiwa sehari-hari yang menurut pikiran kita begitu sangat sederhana, yang membuat kita tidak melihat lagi karya Tuhan di dalam peristiwa yang sederhana itu. Dan karena menyangkut semua hal Tuhan bekerja, karena begitu sangat umum, kita tidak sadar dan melihat lagi bahwa Tuhan bekerja di dalamnya. Oleh karena itu saudara, orang yang besar, dia mampu melihat hal yang luar biasa dalam perkara yang kecil. Itu sebabnya saudara-saudara, judul kita sangat menarik. Topik renungan kita pagi ini sangat menantang. Ingin jadi orang besar? Peka dan perhatikan bagaimana Tuhan bekerja dalam perkara-perkara yang tampaknya sederhana, yang tampaknya berulang kali, dan yang tampaknya umum saja terjadi. Tetapi sebetulnya tangan Tuhan yang dahsyat ada di dalamnya. Saudara-saudaraku, orang yang besar yang mampu melihat hal yang luar biasa di dalam perkara yang kecil sekalipun. Dia mampu melihat ada peluang kecil sekalipun di dalam kehidupan kita. Tapi bersama Tuhan, kita mampu melihat itu sebagai peluang untuk maju. Peluang untuk membangun iman. Peluang untuk lebih mengaktualisasi diri. Dan peluang untuk bangkit dari segala bentuk keterpurukan dalam kehidupan. Saudara-saudaraku, orang yang besar, dia mampu melihat peluang yang kecil, dan dia mampu membesarkan orang lain. Kita bisa melihat bahwa orang biasa saja,
seperti halnya yang umum saja. Tetapi karena Anda orang yang besar, Anda melihat ada hal kecil di dalam diri seseorang, tetapi sebetulnya di situ Tuhan bekerja. Saudara mampu mempusnya, saudara mampu mendorongnya dan memanfaatkan peluang itu untuk membesarkan orang lain. Dan saudara, yang terakhir, orang yang besar yang mampu melihat tangan Tuhan bekerja dalam perkara yang kecil. Dia mampu memanfaatkan peluang itu. Dia mampu dengan itu membesarkan orang lain. Dan pada gilirannya, akhirnya, dengan itu dia mampu bersyukur dan membesarkan nama Tuhan. Itulah kabar gembira buat kita pada pagi hari ini. Jadilah orang yang besar, yang mampu melihat karya Tuhan dalam perkara yang kecil, untuk membesarkan orang lain, dan terutama dengan itu membesarkan nama Tuhan kita. Jangan saudara anggap berhasil kalau menopang orang yang sudah besar. Itu tidak ada apa-apanya. Tanpa saudara topang, tanpa saudara dukung, tanpa saudara bantu, dia sudah besar. Tetapi berbangga dan bersyukurlah, berbahagialah ketika Anda melihat orang kebanyakan, Anda melihat orang kecil, Anda melihat tangan Tuhan bekerja di dalamnya, Anda melihat hal yang luar biasa itu dalam kehidupan yang sederhana. Itu berarti Anda ikut membesarkan orang lain, dan dengan itu nama Tuhan dipermuliakan dan menjadi besar. Begitulah saudara-saudara firman Tuhan. Dengan melihat peluang itu, dengan melihat karya Tuhan dalam hal sederhana, itu akan mampu mendorong saudara untuk tidak lupa berbahagia. Tuhan memberkati kita semua.